Hai guys, jumpa lagi dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki, boleh kepo. Guys, ada sesuatu yang lucu nih. Jadi dari seorang petinggi negara lagi. Oke, kita baca dulu ya. Judulnya begini guys. Ditanya soal 5G, Menkominfo Budi Ari menjawab, kalau cuma buat nonton YouTube, ngapain kenceng-kenceng? Lucu ya. Jadi seorang menteri pun belum mengerti apa fungsinya 5G. Kita baca dulu komentar-komentar dari teman-teman netizen kita, oke? Come on! Oke, kita baca dulu komentar pertama dari Smile Jawir. Jawabannya begini, sama Pak, kalau cuma buat kendaraan dinas, ngapain pakai Fortuner, Zenik, Mercy, atau apalah itu. Pakai aja Supra X125. Atau mau teduh pakai bajai kuti katanya. Konsepnya sama kan? Ya, jawabannya untuk Budi Ari itu ya. Ya betul juga sih, kalau ditanya soal, kalau cuma bisa nge-YouTube, kenapa... kalau cuma mau nge-YouTube, kenapa harus 5G katanya. Jadi, kalau buat kendaraan dinas, ngapain harus Mercy? Bajai kan bisa, gitu ya. Lucu juga nih, Smile Jawir. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Dari Febri Ramadan 26. Menteri hasil giveaway. Ya, ginilah kualitasnya. Ya, jadi kalian tahu ya, Menteri Budi Ari ini diangkat oleh Presiden mungkin karena jasa-jasanya sebagai tim pemenangan Pak Jokowi dulu ya. Jadi dibilang Menteri hasil dari giveaway. Nggak ada kompetensinya. Oke, kita baca lagi. Dari Win-Win. Kominfo jangan diisi orang tua kolot macam dia, ganti aja dengan anak muda yang tahu teknologi. Yah, bagus banget ini Win-Win. Saya setuju sekali, karena orang yang tidak mengerti teknologi, ya jawabannya sembarangan gini nih. Jadi 5G buat apa kalau untuk YouTube doang? Jadi memangnya harusnya ya Menteri Kominfo itu diisi oleh anak-anak muda yang tahu teknologi. Ini segampang gini aja menterinya jawabnya sembarangan. Let's go. Kita baca lagi komentar berikutnya. Dari Jainal 25. Jangan harap Indonesia bisa maju kalau sekelas Kominfonya aja nggak bisa diajak maju. Siapa yang pilih dia katanya? Oke guys, sebagai informasi ya, walaupun ini kita sudah tahu ya, karena pemilihan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, makanya si Pak Budi Ari ini dipilih oleh presiden secara prerogatif, karena itu hak presiden ya. Cuman ya ini sekalian aja nih, kalau ini mumpung pemilu ya, dekat-dekat pemilu, kalian pilihlah presiden yang menurut kalian betul-betul tahu masalah di negeri ini. Jadi kalau pilih menteri jadi nggak sembarangan, nggak ada menteri-menteri giveaway. Menteri-menteri hadiah gitu kan, yang nggak tahu apa masalah bidangnya. Ya gitu ya. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Oke, komentar berikutnya dari Saugi Sofwa. Kalau cuma menambah kecepatan internet saja nggak bisa, ngapain jadi menteri Pak? Ada benarnya ini. Ya ini salah Pak Jokowi ya. Walaupun Pak Jokowi sebagai presiden punya hak prerogatif, tapi menteri yang dipilih tidak kompeten dengan bidangnya. Budi Ari ini nggak ngerti tentang internet, jadi nggak layak jadi Menkominfo. Setahu saya ya, Pak Budi Ari ini kan keahliannya itu ngumpulin massa sebagai tim sukses atau apalah gitu, buat ngerame-ramein pemilu. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Dari Teguh. Mukanya aja udah nolak perkembangan zaman katanya. Aduh, si Teguh ini ya, main fisik dia. Masa katanya mukanya Pak Budi Ari itu sudah menunjukkan menolak perkembangan zaman. Nggak gitulah, yang penting otak. Bukan fisik, ya.
Pemikiran yang penting. Oke, kita baca lagi komentar berikutnya. Dari Ronip Siregar. Nah, ini bagus nih komentarnya. Baca dan cermati wahai netizen yang budiman. Itu tetap diadain, tapi fokus seperti untuk IOT, transfer data dan lain-lain yang butuh kecepatan internet. Tapi kalau untuk nonton YouTube dan media sosial lain, ya buat apa? Nggak cuma dia yang mutusin kesimpulan. Pasti Kominfo juga sudah rapat koordinasi. Tapi Z tanda tidur. Oke, ini lebih adil ya komentarnya ya. Kita baca lagi komentar lainnya. Dari Iwang Tan. Kalau cuma buat kenyang, makan nasi pakai garam aja, ngapain ke restoran Pak? Wah, sindirannya halus tapi lucu. Ya, kalau mau, jadi ibaratnya gini, kalau mau cuma nonton YouTube aja ngapain 5G? Sekarang dibalik, kalau cuma buat kenyang aja makan nasi pakai garam aja, ngapain ke restoran Pak, katanya. Mudah-mudahan Pak Budiari sebagai Menkominfo betul-betul tersindir ya, supaya dia tahu kompetensinya. Oke, kita baca lagi. Dari Faki Mangaraja. Kalau nggak bisa ngasih solusi, ngapain komen-komen non faedah, wahai Bapak Menkominfo yang terhormat. Jadinya disemprot netizen senegri Konoha, ya kan? Emang benar guys, kalau kita baca semua ya komentarnya ya, rata-rata komentarnya berisi hujatan lah, bukan hujatan sih, maksudnya mengetahui statementnya Pak Menteri ini. Jadi sebaiknya kalau komen-komen tak berfaedah, ngapain Bapak jadi Menkominfo? Come on, kita baca lagi. Oke, komentar berikutnya dari Koaks Dum. Ya, kalau Bapak mikirnya cuma segitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai jadi menteri? Benar juga ya. Kalau pemikiran pendek gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi, terus jadi menteri lagi? Kita baca lagi. Dari Rohman Faktur. Maklum pengikut dia IQ-nya di bawah 70, makanya internetnya hanya untuk nonton YouTube, main slot, dan nonton bokep. Jadi katanya pengikut Pak Budiari ini IQ-nya cuma 70. Makanya mereka hanya tahu internet itu untuk YouTube, slot, dan nonton bokep. Padahal internet itu kan sangat diperlukan ya. Untuk kecepatan data, untuk apa itu kan, kalau orang mau masuk website pemerintah aja, mau lamar kerja atau mau ngisi apa, kalau lambat kan jadi urusan terlambat semua lah, ketertinggalan. Oke, kita baca lagi. Dari Agus Sudana. Ini bukan soal kerjaan Bapak yang kerjanya cuma nonton YouTube. Ini tentang infrastruktur, apalagi rank internet Indonesia nomor berapa sih? Nggak malu ya sekelas Menkominfo ngoceh macam IQ-nya kurang katanya. Ya inilah, jadi untuk Pak Budiari, tolong lapang dada, besar jiwa untuk menerima semua ini, karena yang komen-komen ini anak muda yang tahu teknologi, tidak seperti Bapak yang mandek cuma sampai di YouTube, slot dan bokep katanya. Sorry ya Pak. Oke, kita baca komentar lainnya. Ya, ini lebih sadis lagi komentarnya dari Aisyah Yusuf, cewek ini. Ngapain punya otak kalau nggak dipakai? Udah, aku nggak berani komentar. Ini agak, bukan nggak dipakai, otak itu bukan nggak dipakai, cuman tidak pada tempatnya, gitu ya. Oke guys, segitu dulu konten lucu ini. Dan tentang kalau kita baca semua komentar-komentar itu, rata-rata itu memojokkan, bukan memojokkan ya, menertawakan Pak Budiarinya ini, karena yang dianggap tidak kompeten dan tidak tahu masalah 5G. Jadi ya sebenarnya masih banyak komentar-komentarnya, tapi kalau semakin ke bawah kita komentarnya semakin kasar, dan itu menyerang fisik ya, sudah menyerang fisik, sudah apa, jadi saya nggak bacakan. Jadi segitu aja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, dan jangan lupa tolong di share ya. Luangkan waktumu, nikmati hidupmu santai.
Hahaha.